Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 28920500010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan beberapa materi lainnya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Pertama, yaitu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan, aktivitas pembelanjaan, dan penanaman. Jadi, secara ringkas, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembukuan. Untuk yang pertama ada manajemen perusahaan, kedua pemilik, ketiga investor, dan keempat pemerintah atau perpajakan. Selanjutnya ada tujuan kualitatif laporan keuangan, yaitu tujuan kualitatif laporan keuangan adalah dihasilkannya sebuah laporan yang berkualitas dengan memenuhi standar kualitas berikut ini. Yang pertama, relevan, artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statement untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif keputusan, sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihan. Kedua, dapat dimengerti, artinya laporan itu bisa dimengerti, artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna maknanya oleh user. Ketiga, daya uji, artinya kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dan financial statement. Keempat, netral, artinya ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak mempengaruhi perilaku. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Secara singkat sudah disebutkan jenis laporan keuangan menurut PSAK terdiri dari yaitu neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir periode, income statement atau laporan rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, cash flow statement atau laporan arus kas selama periode. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan pada awal periode kooperatif yang disajikan saat perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Selanjutnya ada fungsi laporan keuangan. Contoh fungsi laporan keuangan adalah laporan keuangan bagi usaha mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, mengetahui keadaan jalannya usaha. Dari laporan keuangan, kita bisa mengetahui keadaannya jalan usaha, apakah berjalan sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. Kedua, melakukan evaluasi keadaan usaha. Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, kita akan mengetahui keadaan usaha serta melakukan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, dan calon investor. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal laporan. Nah, ini dia berikut contoh laporan keuangan PT Exindo Adi Perkasa Tbk. Contoh laporan keuangan perusahaan dagangnya berikut adalah laporan keuangan PT Exindo Adi Perkasa Tbk. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Perusahaan ini didirikan 28 November 1988 dan memulai aktivitas komersialnya pada bulan Januari 1989. Dan berikut laporan keuangan PT Exindo Adi Perkasa Tbk. Ini dia table dari PT Exindo Adi Perkasa, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dalam kurung disajikan dalam dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Ini adalah asetnya, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, ada aset lancar itu ada kas dan bank sebesar Rp44.533.138 dan
total aset lancar sebesar Rp212.450.226. Sedangkan ada aset tidak lancar, ada biaya dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar. Aset keuangan tidak lancar, aset tetap neto, aset tak terwujud neto, estimasi tagihan pajak, aset pajak tangguhan neto, aset tidak lancar lainnya. Dengan total aset tidak lancar yaitu Rp46.289.231 dan total aset Rp258.739.457. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek yaitu ada utang usaha, yaitu ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Selanjutnya ada utang non usaha yaitu pihak ketiga dan pihak berelasi juga. Uang muka pelanggan, beban akrual, utang dividen, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pajak, utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam 1 tahun dengan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp104.276.650. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yaitu ada utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagiannya yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan total liabilitas jangka panjang Rp11.322.705 dengan total liabilitas Rp115.599.355. Selanjutnya untuk yang tabel ketiga yaitu ada ekuitas, ada modal saham dikurangi nilai nominal Rp100 per saham dan modal dasar Rp1.680.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebesar Rp840 juta saham dan tambahan modal setor neto atau saldo laba. Telah ditentukan penggunaannya, belum ditemukan penggunaannya dan laba komprehensif lain dengan total ekuitas Rp143.140.102 dengan total liabilitas dan ekuitas Rp258.739.457. Perhatikan data-data penting yang dapat kita ketahui dari laporan posisi keuangan atau neraca di atas sebagai berikut, yaitu aset dengan total aset Rp258.739.457 dan liabilitas dengan total liabilitas Rp115.599.355 dengan total ekuitas Rp143.140.102 dengan total liabilitas dan ekuitas sama dengan Rp258.739.457. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi laporan keuangan dan beberapa materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.